Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat daftar pencarian secara otomatis tanpa harus susah payah menggunakan rumus-rumus yang rumit, cukup hanya dengan mengoptimalisasikan fungsi index dan match saja. Yang hasilnya nanti kita bisa punya spreadsheet yang bisa menunjukkan data terus-menerus. Dia akan berganti isi yang ada di tabel B, C, D-nya menyesuaikan dengan apa yang sudah kita inputkan dalam database. Yang database-nya pada mulanya adalah seperti yang ditampakkan pada tabel ini. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita sama-sama mulai dari nol. Tentunya pertama kali kita harus sudah memiliki tabel yang berisi dengan data-data yang sesuai dengan pekerjaan kita. Misalnya di sini kita ada data perusahaan, kemudian disandingkan dengan nama-nama direkturnya, alamat, lalu tas juga dengan NPWP. Sebelum kita mulai membuat daftar pencariannya, terlebih dahulu kita buat dulu definisi nama agar nanti ketika kita masukkan ke dalam formula menjadi lebih mudah. Pindah ke tab formula, di sini ada define name. Klik define name. Nama pertama yaitu nama daripada perusahaan, yang mana perusahaan itu deretnya terdiri dari A2 sampai A9. Tapi supaya kita nanti boleh jadi menambahkan data misalkan, supaya tidak mengulang-ulang mendefinisikan nama, ini bisa saja kita tuliskan langsung A9 ini kita ganti dengan A1000 misalnya. Ya, diklik A1000, oke. Nah, kemudian juga kita definisikan yang selanjutnya, yaitu direktur. Juga seperti tadi, 9-nya kita ganti dengan 1000. Oke. Kemudian juga alamat kita definisikan. Proses ini penting karena nanti sewaktu kita gunakan fungsi index dan match, kita tidak kebingungan memasukkan variabel yang mana. Oke. Kemudian NPWP, ini yang terakhir yaitu NPWP. Oke. Nah, kalau kita klik di name manager, kita di sini sudah memiliki array daripada perusahaan, NPWP, direktur, dan alamat yang akan memudahkan kita nantinya ketika hendak menggunakan formula index dan match. Setelah itu baru kita pindah ke spreadsheet yang lain. Di sini kita akan buat bagaimana caranya supaya baris keempat ini nanti isinya akan sama dengan yang sudah ada pada baris kedua. Pertama, awalnya kita tadi dari tab home, kita harus pindah dulu ke tab data. Di sini kemudian cari data tools, di mana kita klik di data validation. Allow awalnya secara default pasti any value, ini kita ubah menjadi list, dan ketika kita diperintahkan untuk mengetik source, karena kita sudah definisikan nama, maka di sini source kita langsung ketik sama dengan nama yang sudah kita definisikan, yaitu perusahaan. Nah,
Di sini langsung dia sudah keluar tanda panah drop down list, yang tentu saja mengizinkan kita untuk memilih nama-nama perusahaan sesuai dengan apa yang sudah ada dalam database. Lalu baru setelah ini kita akan buatkan fungsi untuk masing-masing tabel direktur, alamat, dan NPWP supaya bisa sesuai dengan nama perusahaan. Ya, perlu diingat bahwa fungsi yang ingin kita gunakan adalah fungsi index dan match, karena kita hendak mencocokkan antara nama perusahaan dengan nama direktur. Bisa langsung diketik sama dengan di sel ini, index, ya. Indeks tentu saja di sini kita ingin tahu nama daripada direkturnya. Jadi kita ketik sama saja apabila diketik di sini, misalkan di fungsi direktur. Nah, langsung keluar direkturnya di sini karena kita sudah definisikan nama direktur itu sebagai variabel. Lalu dipisahkan dengan koma, kemudian kita ketik fungsi match, ya. Match di sini berarti yang ingin kita jadikan lookup value-nya adalah A4, yaitu di kolom A sel 4, di mana di situ nanti disebutkan nama perusahaan. Kemudian lookup array-nya itu adalah perusahaan yang type-nya adalah exact. Kemudian kita tutup kurung sekali lagi, bisa di enter. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat untuk kolom direktur, di mana apabila kita ubah nama perusahaannya, direkturnya akan terus berubah menyesuaikan dengan nama direktur yang ada dalam database kita. Kalau kita sudah berhasil untuk kolom direktur, maka untuk kolom-kolom selanjutnya itu sudah lebih mudah karena kita bisa langsung kita copy formulanya dengan menggunakan Ctrl C. Setelah kita drag dulu, kita hitamkan, kemudian kita copy dengan Ctrl C, klik enter, lalu pindah ke kolom C, klik di formula barnya, tekan Ctrl V, Ctrl tahan, lalu V. Nah, di sini berarti karena sudah yang ingin dicari itu adalah alamatnya, maka kita ganti direkturnya dengan alamat. Karena kita sudah pindah kolom ya. Kemudian kita klik di sini, enter. Lalu juga pada kolom D untuk NPWP. Di sini juga kita Ctrl V dengan cara yang sama. Lalu direkturnya saja yang tinggal kita ganti dengan NPWP. Inilah mudahnya kalau kita sudah mendefinisikan nama daripada variabel. Sekarang kita sudah memiliki isi yang sama antara baris kedua dengan baris keempat. Apabila kemudian ini kita rubah nama perusahaannya menjadi ada juga misalnya. Tentunya nama direkturnya juga akan ikut berubah, berikut juga dengan NPWP-nya. Jika sebelumnya akhirnya 100, di sini sekarang akhirannya sudah menjadi 200. Demikian seterusnya. Dia akan terus menyesuaikan sebagaimana apa yang sudah kita input di database kita. Apabila di kemudian hari ternyata kita melakukan pembaharuan database karena ada perusahaan baru yang masuk, misalnya katakan ini namanya PT, ada saja juga yang didapuk pimpinannya oleh direktur, ada saja juga.
kemudian alamatnya Jalan Ada Saja Juga Kota Prasetya, kemudian NPWP-nya sekarang sudah masuk ke kepala 1000. Lalu kita tambah lagi, misalnya ada PT Ada Rahasia Cerita, dan direkturnya Ibu Itu Lagi misalnya, dan Jalan Ibu Itu Lagi. Lalu NPWP-nya sekarang 1100. Kembali ke spreadsheet pencarian. Di sini kita tidak perlu melakukan apapun lagi dalam hal mengisi-ngisi rumus, karena di drop down listnya kita sekarang sudah dilengkapi dengan database yang baru saja kita inputkan, yaitu PT Ada Saja Juga. Apabila kita pilih, maka ini persis sama dia mengikuti database yang sudah kita inputkan. Jadi apabila kita terus-menerus melakukan pembaharuan database, asalkan masih belum melewati baris ke 1000, karena ingat sewaktu kita definisikan nama-nama daripada fungsi direktur di sini, perusahaan di sini juga alamat dan NPWP kita batasi sampai hanya dengan baris 1000, maka hingga baris 1000 kita tidak perlu lagi untuk merubah definisinya. Kita cukup hanya menginput, misalkan di sini PT input coba-coba, kemudian dir coba-coba Jalan coba-coba, kemudian NPWP-nya sekarang 1200. Nah, inilah. Ini berlaku juga di sini maupun juga pada baris kedua. Ini juga sudah mengikuti karena segala rumusnya sama. Demikian, apabila video kali ini memang membuka wawasan baru dan menarik untuk diaplikasikan, mohon untuk tidak lupa klik like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.